Unyu kali bonekanya. Boneka yang jarang kita temui nih. Namanya juga boneka bekantan. Boneka ini terbuat dari bahan rasfur, velboa, dakron silikon dengan kualitas yang bagus pastinya. Kalau alatnya sih gunting, lem, benang, jarum, mata, dan pola. Pertama, kita bikin pola untuk bagian paha dalam dan paha luar. Lanjut ke pola telapak kaki atas dan telapak kaki bawah. Pola memang dibuat satu persatu bagian tubuhnya guys. Masih dengan cara manual kayak gini ya. Eits, jangan sedih. Bisa juga tuh pakai mesin. Dengan alat seperti ini, bikin pola jadi lebih cepat dan praktis. Bahan terdiri dari perpaduan bahan berbulu yang panjang dan pendek guys. Kalian pasti nggak nyangka deh kalau yang bikin boneka bekantan di Banjarmasin masih termasuk generasi milenial. Hahaha. Yaps, Karyadi ini baru memulai usahanya ini tahun 2017. Meskipun belajar secara otodidak, nggak menyurutkan semangatnya untuk berkarya tuh. Padahal sama sekali nggak punya keahlian menjahit guys. Tapi kalau berusaha, ternyata hasilnya nggak ingkar ya. Hahaha. Dari modal awal hanya 6 juta rupiah, sekarang sih omset per bulannya aja bisa mencapai 40 juta loh guys. Aih, mantul. Dalam sehari bisa memproduksi 50 boneka loh. Harga satuannya dari 60.000 sampai 250.000 rupiah. Beuh, bisa jadi contoh nih buat kamu yang mau jadi entrepreneur. Kalau tadi bonekanya, sekarang kita ketemu sama bekantan aslinya yuks. Waduh, harus sabar mencari dan menunggu primata endemik khas Kalimantan ini guys. Tuh lihat, dia lagi asik di pohon tuh. Kalau mau lihat bekantan, biasanya di pagi hari, dia bakal terlihat di kawasan Sungai Barito ya guys. Bekantan nama lainnya, Nasalis larvatus atau Proboscis monkey. Dia itu spesies endemik yang mendiami hutan bakau di Pulau Kalimantan guys. Itulah kenapa ada patung bekantan besar di kota Banjarmasin, karena primata berhidung unik ini jadi maskotnya. Sayangnya, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini, terjadi penurunan populasi bekantan yang drastis guys. Dalam satu dekade, 50-80% terjadi penurunan jumlah monyet Belanda ini, khususnya yang berada di luar kawasan konservasi. So, perlu kepedulian untuk menjaga hewan yang satu ini. Salah satu bentuk kepeduliannya dengan menjadi anggota dari Sahabat Bekantan. Yaps, Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia punya program untuk menyelamatkan bekantan dari kepunahan. Di tempat inilah pusat rehabilitasi, pemulihan, dan transit bekantan yang sakit guys. Biasanya, bekantan yang jadi korban pemburuan atau akibat kebakaran hutan dan lahan. Para relawan Sahabat Bekantan dan tim medis dokter hewan jadi tim rescue penyelamatan bekantan. Selain rutin memberikan makanan, mereka juga dikasih vitamin tuh. Ayo Ciro, jangan nakal ya. Meskipun hanya dengan bermodalkan biaya soda ya, tapi Kak Amelia dan teman-teman dari Sahabat Bekantan tetap berjuang menyelamatkan bekantan. Jadi kepo deh. Apa sih keunikan dari bekantan? Banyak keunikan bekantan dibandingkan primata yang lainnya. Pertama, hidungnya mancung panjang khusus untuk pejantan. Kemudian dia merupakan satu-satunya primata yang memiliki selaput renang, baik di tangan maupun di kaki, yang membantunya untuk berenang dan menyelam. Itulah yang membedakannya antara bekantan dengan primata yang lainnya. Sedangkan bekantan ini 50-90% dia memakan pucuk daun-daunan. Sekarang kita ikut Kak Amel dan teman-teman melakukan penanaman pohon rambai yuks. Kira-kira untuk apa tuh? Kita mau ke Pulau Curiak guys, menyusuri Sungai Barito menuju kawasan konservasi. Sampai juga di lokasi guys. Pulau Curiak di Kabupaten Barito Kuala
sebagai tempat pelestarian bekantan. Keanekaragaman hayatinya juga tinggi. Gak hanya bekantan, ada juga 30 jenis burung juga guys. Dan sekarang kita bakal menanam pohon rambai. Maksudnya penanaman ini untuk menjaga lingkungan atau habitat bekantan supaya nggak rusak. Kalau habitatnya rusak, hewan ini bakal mencari sumber makanan baru, bisa menyerang areal pertanian dan permukiman warga nantinya. Sejak 2014, tim dari Sahabat Bekantan udah menanam 2.700 pohon. Nah, sebagian udah tumbuh dan jadi sumber makanan bekantan. Oh iya, penurunan populasi bekantan, khususnya di Kalimantan Selatan sejak 2013 sekitar 5.000 ekor. Faktor penyebab penurunan drastis dari bekantan karena alih fungsi lahan, perdagangan ilegal, dan perburuan liar. Aduh, kasihan ya kalau mereka masih terus diburu. Selain itu, saat ini kebakaran hutan juga semakin marak. Semoga kalian tetap aman ya, dan gak terjadi kebakaran hutan lagi.